Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ibnu Febrianto dari kelas 13 IJA. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil praktek kerja lapangan di CV Mulia Mandiri. Yang pertama, tahukah Anda apakah praktek kerja lapangan itu? Praktek kerja lapangan atau PKL merupakan program yang wajib dilaksanakan dan diterapkan di SMK sehingga siswa memiliki pengalaman belajar di sekolah dan di dunia kerja. Nah, selain itu, PKL juga bertujuan untuk memberikan bekal ilmu dalam dunia kerja agar di masa mendatang para siswa dapat bersaing dalam dunia kerja. Untuk mempersiapkan siswa agar memiliki kemampuan teknis dengan wawasan yang luas dan fleksibel di era kemajuan iptek, serta mengasah dan mengimplementasikan materi yang diperoleh terkait jurusannya. Selanjutnya, dasar hukum PKL atau praktik kerja lapangan. Yang pertama, UU nomor 20 tahun 2003 terkait sistem pendidikan nasional. Yang kedua, UU nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Yang ketiga, Peraturan Perundang-undangan nomor 20 tahun 1920 tentang pendidikan menengah. Yang keempat, Kepemendikbud nomor 80 Undang-Undang tahun 1993 tentang kurikulum SMK. Selanjutnya pendahuluan. Latar belakang praktek kerja lapangan. Suatu bagian program pembelajaran yang dilakukan peserta didik di industri sebagai wujud nyata dari pelaksanaan sistem pendidikan di SMK, yaitu pendidikan sistem ganda, serta suatu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja. Yang selanjutnya tujuan PKL. Yang pertama, sebagai syarat kelulusan. Jadi siswa itu untuk lulus harus melaksanakan PKL. Yang kedua, melatih siswa bertanggung jawab atas dirinya di perusahaan. Yang ketiga, memberi gambaran kepada siswa tentang dunia kerja, menambah relasi dan wawasan. Yang kelima, implementasi kompetensi sekolah pada dunia kerja. Yang keenam, mengembangkan kemampuan siswa. Yang ketujuh, memperkokoh hubungan sekolah dengan perusahaan. Yang selanjutnya, manfaat PKL. Yang pertama, bagi siswa. Satu, meningkatkan wawasan. Yang kedua, melatih siswa berinteraksi secara profesional di dunia kerja. Manfaat PKL yang kedua yaitu bagi sekolahan. Yang pertama, hubungan kerjasama yang terjalin dengan perusahaan semakin kuat. Meningkatkan citra sekolah. Yang ketiga, menjalankan undang-undang. Yang keempat, meningkatkan kualitas para siswa. Selanjutnya, manfaat PKL bagi perusahaan. Yang pertama, lebih dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, mendapat masukan yang positif dari banyak pihak. Yang ketiga, mendapat calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, mendukung program pemerintah. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab bagi para peserta PKL. Yang pertama, melaksanakan PKL minimal 6 bulan. Biasanya PKL di SMK Negeri 2 itu antara 6 bulan sampai 1 tahun tergantung perusahaannya. Yang kedua, menjaga nama baik sekolah dan industri. Yang ketiga, mentaati peraturan dan tata tertib di tempat PKL. Yang keempat, sungguh-sungguh dalam melaksanakan PKL. Yang kelima, mengisi buku jurnal PKL. Yang keenam, membuat laporan PKL. Yang ketujuh, mengikuti semua prosedur PKL. Selanjutnya, hak peserta didik. 1. Mendapatkan pelayanan administrasi di sekolah. 2. Berhak mendapatkan tempat PKL sesuai dengan persyaratan. Yang ketiga, berhak mendapatkan bimbingan dari wali kelas, guru pembimbing, dan pembimbing industri. Yang keempat, berhak mendapatkan penilaian setelah melaksanakan program praktek kerja lapangan. Selanjutnya, keadaan umum perusahaan. Nah, di sini saya PKL atau di CV Mulia Mandiri. CV Mulia Mandiri tersebut didirikan oleh Bapak Indro Wisnu di Jakarta pada tahun 2006. Nah, alamat CV Mulia Mandiri sendiri yang pertama, kantor pertama itu di Jalan Pemuda nomor 281 Melinjon, Tunggalan, Klaten Tengah, Klaten. Kantor yang kedua atau kantor baru itu di Jalan Pemuda nomor 245 Klasman, Tonggalan, Klaten Tengah, Klaten. Itu jaraknya paling enggak ya sekitar 600-an meter lah. Itu CV Mulia Mandiri sendiri itu bergerak di bidang kontraktor telekomunikasi, entah itu instalasi base transceiver atau tower BTS, support backup genset. Nah, seperti itu. Nah, ini
CV Mulia Mandiri berdiri tahun 2006 di Jakarta. CV Mulia Mandiri berhasil memberikan solusi untuk pertelekomunikasian termasuk instalasi infrastruktur telekomunikasi, engineering atau genset, maintenance, dan instalasi base tower station di berbagai daerah di Indonesia. Dalam perkembangannya, CV Mulia Mandiri telah menjalin hubungan kerjasama dengan PT Sekawan Panca Abadi untuk kelistrikan dan PT Austin Global Prima untuk gensetnya sendiri. Nah, ini struktur organisasi perusahaan CV Mulia Mandiri. Yang pertama komisioner, setelah itu presiden director, di bawah presiden director ada CME project director, project divisi head, service direction. Nah, di CME project itu ada CME team, terus di bawahnya project divisi head itu ada rental team, maintenance team, corrective team, sales team. Terus setelah itu di bawahnya service director itu ada procurement and logistic, system and procedure, IT, HRNGA, accounting, finance. Ini nanti saya jelaskan tanggung jawabnya per bagian struktur organisasinya setelah ini. Nah, ini yang pertama itu kantor 1. Yang kedua, yang gambar gedung putih itu kantor 2. Nah, tugas dan tanggung jawab personal perusahaan dari tadi masing-masing struktur organisasi itu. Yang pertama, komisioner itu satu melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberi nasihat kepada direksi. 2, menetapkan kebijakan-kebijakan dan tujuan-tujuan dari perusahaan. 3, memastikan keberadaan dan kecukupan sumber keuangan. 4, mengesahkan anggaran tahunan. Nah, yang kedua, tugas dari presiden director. Yang pertama, memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan. 2, bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan. 3, menjalankan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan. 4, bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungan dengan dunia luar perusahaan. 5, menetapkan strategi untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Selanjutnya, service director. 1, mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan mulai dari bidang administrasi, kepegawaian hingga pengadaan barang. 2, mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang administrasi, keuangan, kepegawaian, dan kesekretariatan. 3, menyediakan laporan bagi Dewan Pengawas mengenai situasi ekonomi dan keuangan perusahaan. Selanjutnya, project division head. 1, bertanggung jawab atas semua proyek yang dikerjakan perusahaan. 2, mencari relasi-relasi baru untuk mensupport kebutuhan proyek. Yang ketiga, mengkoordinasi semua bagian di bawahnya agar proyek berjalan dengan lancar. Selanjutnya, CME project director. 1, bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan proyek CME. 2, mengkoordinasi dan memberi instruksi kepada CME tim untuk melaksanakan proyek. 3, mengawasi kinerja tim di bawahnya untuk memastikan semua proyek berjalan lancar. Yang selanjutnya, finance, bagian finance. 1, melakukan pengaturan keuangan perusahaan. 2, melakukan transaksi keuangan perusahaan. 3, melakukan pembayaran kepada supplier. 4, menyiapkan dokumen penagihan serta invoice atau kwitansi tagihan beserta kelengkapannya. 5, melakukan penagihan kepada customer. 6, melakukan evaluasi budget. 7, membuat laporan mengenai aktivitas keuangan perusahaan. Selanjutnya, accounting. 1, melakukan pengaturan administrasi keuangan perusahaan. 2, menyusun dan membuat laporan keuangan perusahaan. 3, menyusun dan membuat laporan perpajakan perusahaan. 4, menyusun anggaran pengeluaran perusahaan secara periodik. 5, menyusun anggaran pendapatan perusahaan secara periodik. 6, melakukan pembayaran gaji karyawan. 7, menyusun dan membuat surat-surat yang berhubungan dengan perbankan dan kemampuan keuangan perusahaan. Selanjutnya, HRD. 1, merekrut personil untuk posisi yang dibutuhkan perusahaan. 2, monitoring kinerja dari sistem karyawan. 3, distribusi pembayaran karyawan. 4, monitoring perlengkapan kesehatan dan keselamatan bagi karyawan. Selanjutnya, 5, troubleshooting dan pemecahan masalah bagi karyawan. 6, menjaga hubungan dengan setiap karyawan. Nah, informasi dan teknologi. 1, merawat software, hardware, komputer yang ada di perusahaan. 2, melakukan perbaikan software, hardware, komputer jika ada yang rusak.
3. Memastikan semua software hardware komputer berfungsi optimal. 4. Mengevaluasi dan meningkatkan kinerja sistem IT. Selanjutnya, procurement and logistik. 1. Memilih supplier dan merancang hubungan yang tepat dengan supplier. 2. Melakukan proses pembelian untuk pengadaan barang. 3. Menyusun dan membuat laporan data item dan data supplier. Bertanggung jawab atas pengelolaan produk, mulai dari penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman barang. Selanjutnya, sales team. 1. Membuat daftar prospek pelanggan sesuai dengan segmentasi perusahaan, menyiapkan materi tools yang akan digunakan dalam proses penjualan ke pelanggan, dan melakukan presentasi. 3. Melakukan proses penjualan mulai dari awal perkenalan, negosiasi, sampai dengan pembuatan kontrak dengan pelanggan. 4. Membina hubungan dengan divisi-divisi lain untuk proses-proses internal yang terkait dengan proses penjualan ke pelanggan. 5. Memelihara pelanggan yang sudah diperoleh dari menang tender. Selanjutnya, maintenance team. 1. Melakukan perawatan dan pemeliharaan untuk base transceiver station atau BTS tower di berbagai daerah di Indonesia. 2. Memperbaiki genset jika terjadi masalah. 3. Melakukan instalasi generator dan memastikan instalasi penyimpanan yang benar. Selanjutnya, rental team. 1. Menyediakan rental generator set atau genset. Melakukan pengecekan genset. 3. Memastikan pengiriman genset. Yang selanjutnya, CME team. 1. Membangun dan melakukan instalasi menara BTS. 2. Melakukan instalasi mekanikal elektrik. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab peserta PKL. Nah, ini yang harus dilakukan oleh peserta magang di dunia kerja. Yang pertama, melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan selama 6 bulan sebagai syarat kelulusan sekolah. 2. Menaati peraturan dan tata tertib dari perusahaan maupun di sekolah. 3. Bersikap jujur, tanggung jawab, disiplin, bekerja sama dengan sesama siswa PKL maupun karyawan di perusahaan. 4. Menjaga nama baik perusahaan dan sekolah. 5. Menjaga dan memelihara hubungan kerjasama yang baik dengan sesama siswa PKL maupun karyawan. 6. Mengisi buku jurnal PKL secara rutin. 7. Berkomunikasi dengan guru pembimbing dari sekolah maupun pembimbing selama di industri. 8. Mengerjakan tugas akhir dari sekolah. Sebagai bukti dan verifikasi semua prosedur prakerin telah dijalani oleh peserta didik dengan baik. 9. Menyusun laporan dan dari kegiatan praktik kerja lapangan sebagai syarat kelulusan. Selanjutnya, ini visi dan misi CV Mulia Mandiri. Visi, to be leading infrastructure provider in Indonesia. Misinya, creating and providing value add solution for client through service excellence. Nah, ini 5 nilai inti CV Mulia Mandiri. Customer, dedication, continuous improvement, integrity, teamwork. Nah, ini peraturan perusahaan. Nah, di sini kan saya bekerja magang di bagian call center. Nah, hari kerja perusahaan sebagai call center adalah 4 hari dengan sistem shifting dan libur bekerja selama 1-2 hari setelah masuk kerja selama 4 hari. Waktu kerjanya sendiri jika shift pagi itu dimulai pukul 7 sampai 3 sore. Itu 4 kali berangkat dengan libur 2 hari. Setelah 4 kali kita kerja shift pagi, kita dikasih libur 2 hari. Nah, lanjut itu shift sore dari jam 3 sampai jam 11 malam dengan libur 1 hari. Jadi 4 hari kita masuk shift sore, 1 hari kita libur. Terus shift malam dari jam 11 sampai jam 7 pagi dengan libur 1 hari. Setelah 4 kali kita shift malam, kita dikasih libur 1 hari. 3. Setiap karyawan yang telah bekerja selama 12 bulan berturut-turut berhak ada atas istirahat tahunan selama 12 hari kerja dengan mendapat upah penuh. Selanjutnya, tata tertib perusahaan. Yang pertama, setiap karyawan wajib melakukan absensi di mesin absen pada waktu masuk atau pulang kerja. 2. Setiap karyawan wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh perusahaan. 3. Setiap karyawan wajib berpakaian sopan dan rapi. Dan saat hari Kamis, semua karyawan wajib memakai batik. Itu kita biasanya kalau itu pakai hem. Kalau hari Kamis kita diwajibkan untuk memakai batik. Setiap karyawan diwajibkan menjaga nama baik perusahaan, baik selama berada di dalam perusahaan atau ketika berada di luar perusahaan. 5. Setiap karyawan dilarang menjalankan kerja tanpa izin atasan secara tertulis yang disetujui oleh atasannya.
Selanjutnya, setiap karyawan tidak diperkenan menggunakan nama perusahaan untuk transaksi ataupun surat-surat pribadi. 7. Setiap karyawan wajib menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing. 8. Sesama karyawan sipil yang mandiri tidak diperbolehkan memiliki hubungan suami istri. 9. Apabila karyawan melanggar peraturan poin 8, maka secara sukarela salah satu karyawan tersebut mengundurkan diri dari jabatannya pada saat itu. Kesehatan dan keselamatan kerja. 1. Setiap karyawan wajib menjaga kebersihan dan mengatur kerapian tempat kerja masing-masing. 2. Setiap karyawan wajib menjaga keselamatan kerja dirinya dan karyawan lainnya, serta wajib memakai alat-alat keselamatan kerja yang telah disediakan. 3. Setiap karyawan harus mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja dan perlindungan karyawan kerja yang berlaku. 4. Apabila karyawan memenuhi hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan karyawan dan perusahaan, karyawan tersebut harus segera melapor kepada atasannya. Rekrutmen karyawan perusahaan. 1. Penerimaan karyawan baru di perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. 2. Untuk dapat diterima menjadi seorang karyawan, calon karyawan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan perusahaan. 4. Setelah calon karyawan wajib mengikuti tes atau ujian yang diselenggarakan oleh perusahaan. 4. Calon karyawan yang telah memenuhi persyaratan dan lulus ujian atau tes yang diselenggarakan oleh perusahaan dapat diterima sebagai karyawan dengan masa percobaan atau training paling lama selama 3 bulan. 5. Adanya masa percobaan atau training harus diberitahukan kepada calon karyawan yang bersangkutan secara tertulis oleh perusahaan. 6. Selama masa percobaan atau training, masing-masing pihak memutuskan kerja setiap saat tanpa syarat. 7. Calon karyawan yang telah menyelesaikan masa training selama 3 bulan dengan baik dapat diangkat menjadi karyawan tetap sesuai dengan jabatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya, kegiatan PKL. Di sini saya itu berposisi sebagai call center. Nah, tugas yang pertama kalau kita itu sebagai call center yaitu monitoring trouble ticket. Trouble ticket itu adalah tiket yang digunakan oleh operator untuk melakukan request kepada tim lapangan Mulia Mandiri untuk melakukan troubleshooting pada tower. Operator di sini berperan sebagai customer. Biasanya trouble ticket tidak langsung disampaikan ke tim lapangan, dan call center di sini berperan sebagai perantara antara customer dan tim lapangan untuk monitoring. Call center harus sering mengecek vendor portal, grup LAN, dan grup WhatsApp. Nah, ini yang dinamakan trouble ticket. Jadi setiap operator itu biasanya nanti request dan nanti akan muncul trouble ticket di vendor portal. Nah, seperti ini. Biasanya itu ada grupnya masing-masing setiap area itu. Ada grup di grup WhatsApp, di grup lain juga ada. Nah, kalau khusus operator Telkomsel biasanya itu mereka nanti openkan tiketnya itu melalui aplikasi mereka yang dinamakan ANT. Seperti ini ANT, gambar ANT. Selanjutnya yang kedua yaitu follow up trouble ticket. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Itu kita siapkan PC yang terkonek dengan internet, VPN, HP telepon, dan sebagainya. Nah, setelah itu operator request. Operator request itu bisa dari grup LAN, grup WhatsApp seperti itu. Nah, biasanya itu operator cuma requestnya itu tolong backup set ini, atau info PLN off di set ini gitu. Kalau operator requestnya. Setelah itu nanti kalau Excel sama Smartfren itu nanti mereka ngirim email ke TBG, dan TBG nanti mengopenkan trouble ticket lewat vendor portal. Jadi kalau belum open tiketnya, biasanya tim belum mau berangkat, jadi titiknya harus open dulu atau trouble ticketnya open, nanti tim berangkat follow up. Nah, tugas di sini kita cuma monitoring requestan dari operator, kita sampaikan ke tim lapangan kita. Nah, seperti ini trouble ticket. Nanti setelah trouble ticket nanti open, kita share, kita kirimkan ke grup internal kita. Grup internal kita antara tim lapangan dengan koordinator area kita. Seperti ini. Nah, setelah kita informasikan ke grup, nanti kita kalau tim lapangan nggak respon, nah itu nanti kita telepon melalui seluler.
untuk menginformasikan kalau ada titik open di area ini, di set di tower ini gitu. Nanti tim lapangan mengirimkan informasi estimasi. Estimasi itu jarak dari home base-nya tim ke towernya itu berapa menit. Nanti tim dengan sendiri akan menginformasikan di grup. Nah, setelah itu tim nanti akan mengirim hasil pengecekan towernya. Nah, ini nanti yang kita kirimkan ke operator. Nah, seperti ini untuk nanyakan status BTS-nya itu kalau PLN ya, kalau Excel biasanya nanti konfirmasinya dari operator nanti up clear, BTS up itu nyala, alarm clear, jadi tidak ada alarm lagi, entah itu alarm power, rak door open atau apa. Terus seperti ini kalau Excel. Kalau Diesel nanti konfirmasinya biasanya up, terus mereka ngirim kode verifikasi. Nah, setelah itu dari konfirmasi dari operator nanti selanjutnya kita minta tim lapangan untuk update titiknya, untuk closing titiknya. Nah, seperti ini gambar closing titiknya. Nah, ini untuk titik major dan minor. Kita untuk closing titiknya atau supaya titiknya hilang dari vendor portal itu, kita biasanya diminta kirim email ke operator atau juga ke TBG. Jadi kita kirim email ke TBG dan operatornya untuk closing titiknya. Nanti baru bisa close atau hilang dari vendor portalnya. Nah, setelah kita kirim atau dapat konfirmasi, kita share ke grup TBG. Konfirmasi dari operator ke grup TBG untuk closing titiknya. Seperti itu. Dengan nomor log sama nama setnya, konfirmasi operator BDS Aplir itu jika Excel ataupun Smartfren. Kalau T-Cell itu kita cukup dengan kode verifikasinya. Tapi kalau nanti di lokasi aktualnya itu biasanya backup genset, bukan PLN on. Nanti kita konfirmasi ke DPG-nya menambahkan HM awal atau foto hotmeter gensetnya. Nah, yang kedua kegiatan PKL kita itu update trouble ticket. Nah, pertama, semangat dan bahan kita download aplikasi TBIG Mobile lewat Chrome di HP. Yang kedua, kita login dengan user dan password yang diberikan oleh TBG. Biasanya itu setiap tim, kalau tim lapangan bisa update ya nanti yang update tim lapangan. Tapi kalau ada tim lapangan yang tidak bisa update, jadi nanti minta tolong call center untuk updatekan titiknya. Nah, biasanya call center itu sudah dapat user, buat user sendiri nanti. Nah, seperti ini menu login di TBG Mobile. Kalau ingin ya, kalau mau update kita pilih menu assignment. Setelah itu kita cari nama setnya. Nama setnya apa, kita cari, sesuaikan. Nah, jika kita update, jika PLN on di lokasi, cache progress-nya diisi power PLN normal kembali. Tapi kalau di lokasi genset running itu diisinya power PLN, genset backup mulai dihidupkan, next activity-nya sama-sama clear. Nah, kalau bedanya di need backup genset, kalau PLN need backup gensetnya yes, no. Kalau genset running need backup gensetnya pilih yes. Nanti bedanya kita nanti disuruh masukin inputnya itu tambahan horsemeter. Nah, seperti ini evidence yang pertama itu biasanya template, atau kalau enggak ya seperti itu pakai foto tegangan. Nah, kalau genset nanti kita diminta input hormeter sama foto HM-nya. Setelah itu ajusi submit name-nya itu selalu dipilih no. Setelah itu kita submit. Nah, nanti akan ada konfirmasi sukses seperti itu, ada feedback sukses dari aplikasinya kalau update titik kita sukses. Nah, seperti ini evidence closing tower. Kalau update itu yang pertama itu foto template atau set foto set identity itu wajib.
kalau PLN on. Yang kedua itu foto tegangan, voltase yang diukur dari tim. 2. Setelah itu konfirmasi dari operatornya. Kalau belum dapat konfirmasi durasi mepet, itu ya kita update dulu aja pakai template sama 2 foto tegangan kalau PLN on. Kalau kita belum sampai set, tapi kita dapat konfirmasi atau info dari operator kalau itu setnya sudah clear atau sudah nggak ada masalah lagi. Nah, kita update-nya pakai itu konfirmasi dari operatornya saja. Kalau backup di set, nah itu kita cuma tambahkan foto horse meter sama input horse meternya, angka di gensetnya nanti kita cantumkan. Cuma bedanya itu aja antara closing backup sama closing power PLN. Kesesuaian kompetensi sekolah dan perusahaan. Kita cuma itu penggunaan Microsoft Excel, manajemen waktu, bekerja sama dalam tim, komunikatif dan ketekunan dan ketelitian. Sekolah, pemrograman dasar, KJD, simulasi digital, sistem komputer, desain grafis, IAS, SAS, PAS, SIoT, SKJ, dan PKK. Kesesuaian kompetensi di perusahaan dan sekolah adalah 1:11 atau 9% lah. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, PKL adalah kegiatan implementasi materi yang didapatkan di sekolah pada dunia kerja. Selain itu, dengan adanya PKL kita bisa mendapatkan pengalaman kerja dan merasakan dunia kerja secara langsung. Kita juga mendapat wawasan mengenai hal-hal apa saja yang dibutuhkan saat berada di dunia kerja. Saran untuk adik kelas. Yang pertama itu cari referensi tempat PKL jauh-jauh hari. Diusahakan kita cari referensi PKL, tanya-tanya kakak kelas. Yang kedua, pilihlah tempat PKL yang sesuai dengan minat, bakat, dan jurusan. Jadi ya sesuaikanlah, kalau kalian ingin di pemrograman ya cari tempat PKL yang di pemrograman. Yang ketiga, minta pendapat teman guru, kakak kelas, dan orang tua. Yang keempat, selalu menjaga nama baik SMKN 2 Klaten dan jurusan. Yang kelima, berani mengambil resiko dari setiap keputusan yang kita ambil. Nah, sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.